Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan ridhonya pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah dapat hadir di aula Desa Batang Kuling. Dan mudah-mudahan acara kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh malaikat kiraman katibin sebagai amal soleh kita, yang salah satunya insyaallah nantinya yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita pada hari yaumul kiamah nanti. Dan salawat seiring salam mari kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat juga tertuju kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para ulama, tabi'in dan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar keduanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili dan Ketua Panitia serta Bu Waidah yang merupakan wakil dari KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, dan umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertama sekali untuk kenalan mungkin sudah diperkenalkan oleh beliau dan kita pun tidak asing lagi. Bahwa saya sebenarnya mungkin kurang tahu saja bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sebenarnya ditugaskan untuk penyuluh agama di wilayah Batang Kuling dan daerah Betung, bahkan Esak Suma. Itu saja mungkin yang belum tahu kan gitu. Karena selama ini memang saya ke sini ini sering masuk nih. Kalau ke Batang Kuling ini hampir 1 minggu tuh saya ke sini. Karena kebun saya ada di sini. Kebun saya di sini, jadi saya seolah-olah sebenarnya kalau Batang Kuling ini desa saya lah, karena kebun saya di sini, berarti ada desa saya juga di sini Batang Kuling. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tentang masalah penyelenggaraan jenazah ini, sebenarnya saya bukan menggurui, tidak menggurui, kita muzakarah saja, bisa mungkin ditambah, bisa juga mungkin dikurangi gitu kan. Jadi saya yakin bapak-bapak wajah-wajahnya saya rasa tak asing lagi, orang-orang yang sudah memandikan, mengabarkan, menyelenggarakan jenazah lah begitu. Itu juga mungkin ibu-ibu. Cuman oleh sebab itu kita ini sharing saja, berdialog, nyantai-nyantai saja. Kalau bisa bahasa kampung pun tidak masalah. Jadi yang pertama dalam menyelenggarakan jenazah ini, yang pertama sekali itu yang dipersiapkan sebenarnya mental. Ini yang pertama sekali, mental. Karena banyak orang-orang yang kadangkala sudah dapat memandikan jenazah, menyolatkan jenazah, mengamankan jenazah, tapi tidak ada mental. Akhirnya ya ketika ada terjadi meninggal saudaranya, minta bantu sama orang lain. Kita cari juga Pak Imam lagi yang jauh, kadang satu desa, kadang desa tetangga gitu kan. Jadi ini yang paling penting sebenarnya. Jadi yang pertama sekali kita tanamkan ke dalam jiwa kita, mentalitas kita, mental suka menolong. Nah, ini menolong untuk sesama kita, menolong untuk keluarga kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita harus menganggap mayat yang meninggal itu seolah-olah masih waktu hidup. Nah, gitu. Ini kalau mati nanti kan banyak bayang-bayangan kita kan gitu. Iya Pak ya, Bu. Jadi anggap kita pernah bergaul dengan dia. Sehingga kalau ketika kita bergaul sama dia, ada kita
cinta sama dia, kasih sayang sama dia, kan enak kita memandikannya. Seperti kita memandikan anak kita. Kenapa kita sanggup memandikan anak kita? Karena ya kita sayang sama dia. Kenapa kita sanggup memandikan misalnya orang tua kita meninggal nanti? Karena kita sayang sama dia. Jadi ini yang perlu ditanamkan sekali adalah mental kita. Banyak orang kadang-kala tidak begitu tinggi ilmunya, tapi mentalnya kuat, dia sanggup memandikan. Tapi ada juga kadang ustadz, ya, ilmunya banyak, lumayan tidak sanggup, tapi tidak sanggup untuk memandikan jenazah. Apalagi ketemu dengan jenazah-jenazah yang sudah mati kecelakaan, tangannya putus. Ini wajib kita menguatkan mental kita. Dan satu hal yang kita tanamkan tadi, mental kita untuk membantu sesama kita muslim. Nah, ini perlunya kita dalam menyelenggarakan jenazah, itu yang pertama. Yang kedua, baru tentang masalah ilmunya. Kenapa masalah ilmu? Karena kalau tanpa ilmu tentu tak bisa berjalan sesuatu. Jadi perlu ada ilmu baru ke pengalaman. Pengalaman mungkin pernah ikut memandikan jenazah. Ini pengalaman di keseharian. Jadi ilmu dan pengalaman ini kalau dalam memandikan jenazah, dalam menyelenggarakan jenazah ini sangat penting. Kadang ada ilmu tapi pengalaman nggak ada, ya nggak bisa juga. Pengalaman ada, ilmu tidak ada, ya bisa jadi keluar dari jalur syariah. Ini perlunya ada ilmunya, ada pengalaman. Di salah satu pengalaman nantinya kita praktekkan. Ini pengalaman. Jadi dalam penyelenggaraan jenazah, ini buku ini sebenarnya saya ambil dari, kalau gambar-gambar ini saya lihat dari YouTube, dari apa? Ini kadang belajar di YouTube sajalah. Ternyata setelah kita buka YouTube, Google, itu dunianya lebar, luas. Ada nanti di situ Persi Muhammadiyah, ada Persi Wahabiyah, Salafiyah, Syafi'iyah. Ini kan berbeda-beda nih. Sehingga kalau kita tidak ada background ilmu, kita menyelenggarakan jenazah kadang tak sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh orang-orang tua kita. Padahal orang-orang tua kita dulu itu sudah bermuzhab Imam Syafi'i, bermuzhab Imam Syafi'i dari turun temurun mereka menyelenggarakan jenazah seperti ini. Jadi setelah saya amati penyelenggaraan jenazah di kampung-kampung kita, di kampung-kampung kan, di kampung kita bahasa Indonesia aja lah, nak lancar sedikit. Di kampung-kampung kita itu kan kita memakai mazhab Imam Syafi'i. Jadi oleh sebab itu standarnya yang harus kita lihat apa? Kitab-kitab yang juga bermazhab Imam Syafi'i. Google, YouTube juga harus kita lihat dengan standar yang praktek Imam Syafi'i. Jadi saya ambillah di dalam kitab yang pernah kita pelajari di kitab I'anatul Talibin, kitab Fathul Mu'in, kitab apa yang lainnya, yang apa yang terjadi di masyarakat kita. Jadi inilah saya masukkan saya buatkan rangkumannya ke sebuah buku ini. Di buku inilah saya rangkum ini himpunan dari peristiwa yang pernah terjadi di masyarakat kita dan disesuaikan dengan hukum-hukum yang pernah kita pelajari, yang tentunya khususnya bermazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam penyelenggaraan jenazah itu yang pertama kita sudah dipaparkan juga sedikit tadi oleh Bu Wahida. Yang perlu kita ketahui yaitunya hal-hal yang wajib dilakukan terhadap jenazah. Jadi apa-apa saja yang diwajibkan bagi kita terhadap jenazah. Karena penyelenggaraan jenazah ini kan fardu kifayah. Jadi sehingga orang begini, jadi dari segi ilmu kifayah ini akhirnya udahlah Pak Imam sajalah. Kan kifayahnya. Kan ini yang kadang-kala membuat kita tak mau belajar memandikan, mengafankan.
Tapi hilangkan prinsip itu sekarang. Prinsip itu ketika orang tua kita meninggal nantinya, kita bisa memandikan orang tua kita. Tak perlu orang lain yang memandikan keluarga kita. Karena kita sebagai anak dari kecil, dari umur 0 sampai 10 tahun kadang-kala dimandikan oleh orang tua kita. Tapi sayangnya anak yang dimandikan sekian tahun tadi, ketika orang tuanya meninggal, 1 hari saja tak sampai memandikannya, di segala orang lain kita panggil untuk memandikan ibu dan bapak kita. Kan gitu. Jadi tanamkan belajar ilmu ini bukan hanya, jangan fardu kifayahnya saja yang kita ingat, tapi kita belajar ini kalau bisa kita memandikan keluarga kita nanti. Kita menyolatkan. Ini sayang kita lihat di dalam masyarakat. Banyak kadang ya, orang tuanya meninggal. Pas waktu memandikan dia entah kemana-mana. Waktu mensolatkan dia jadi penonton. Jadi penonton. Duduk di pinggir-pinggir ngobrol dengan orang sholat tuh. Ini kan ironi yang terjadi di masyarakat kita, menyedihkan. Jadi dengan adanya pelatihan ini sebenarnya kalau bisa pelatihan ini jangan hanya 1 kali setahun, 3 kali dalam setahun, beda-beda orangnya. Karena tanggung jawab bukan untuk Pak Imam saja. Karena selama ini kita mengatakan tanggung jawab untuk menyelenggarakan jenazah kan Pak Imam, masjid, musola, ayo saja. Jadi